Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Naufal Falah. Kesempatan kali ini saya akan membahas satu buku, yakni dari Bapak Agus Hermawan MAG yang berjudul Psikologi Islam. Nah, kali ini teman-teman pada tahu belum tentang psikologi Islam? Ayo kita bahas. Kita masuk ke bab yang pertama, yakni pengertian dan objek kajian psikologi Islam. Yang pertama, pengertian psikologi Islam. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu tentang jiwa, dan Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai penyerahan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan psikologi Islam yakni dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, objek kajian psikologi Islam sendiri ada dua, yakni kajian material dan kajian formal. Kajian material yakni manusia, dan kajian formal yakni sifat atau perilaku manusia. Lalu apa yang membedakan psikologi Islam dengan psikologi Barat? Yakni pada ruang lingkupnya. Psikologi Barat memiliki 3 dimensi, yaitu fisik, jiwa, dan sosial. Sedangkan psikologi Islam memiliki 4 dimensi, yaitu fisik, jiwa, sosial, dan satu tambahannya yaitu ruh atau spiritual. Nah, itulah salah satu keunikan dari psikologi Islam dan nilai menonjol dari psikologi Islam. Kita masuk ke bab 2, yakni psikologi Barat dan psikologi Islam. Nah, psikologi keduanya memiliki persamaan-persamaan yang signifikan, yakni sama-sama mengkaji perilaku manusia, sama-sama memiliki metode ilmiah, yakni observasi dan eksperimen, dan sama-sama yang bertujuan meneliti bagaimana perilaku manusia. Namun banyak perbedaan-perbedaan mendasar, yakni ada 4 perbedaan. Yang pertama dari sisi kajian, objek kajian, yakni psikologi Barat pada eksperimennya menggunakan hewan sebagai eksperimennya dan hasilnya diterapkan pada manusia. Nah, sedangkan ini tidak sejalan dengan psikologi Islam yang menganggap manusia adalah makhluk yang mulia dan memiliki dimensi spiritual tersendiri. Yang kedua yakni dari sumber pengetahuan. Nah, psikologi Barat sendiri hanya menggunakan akal semata. Namun psikologi Islam menggunakan wahyu dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama, lalu dibantu oleh akal. Yang ketiga yakni dimensi jiwa. Psikologi Barat hanya memiliki 3 dimensi jiwa, yakni fisik, jiwa, dan sosial budaya. Sedangkan psikologi Islam menambahkan satu, yakni dimensi rohani atau spiritual. Yang keempat dari sisi arah perkembangan jiwa. Psikologi Islam tidak berbicara soal kesehatan mental di dunia saja, tetapi membahas kebahagiaan di akhirat sebagai tujuan akhir dari manusia. Kita masuk ke bab 3 dan 4, yaitu metode dan pendekatan psikologi Islam. Pada bab ini ada 3 kelompok metode utama yang akan dibahas. Pertama yaitu metode perumusan, yaitu bagaimana psikologi Islam dirumuskan. Ini mencakup metode keyakinan di mana wahyu Allah ditempatkan sebagai sumber kebenaran tertinggi, dan kemudian rasionalisasi, yaitu penggunaan akal untuk memahami wahyu. Yang ketiga yaitu metode otoritas, itu merujuk pada ulama atau pakar-pakar Islam. Masuk ke metode kedua yaitu metode pembangunan, yaitu ada 2 pendekatan pembangunan teori. Metode pragmatis yang diadaptasi teori psikologi Barat ke dalam ajaran kerangka Islam, dan metode idealistik yang menggali dalam ajaran Islam seperti melalui zikir dan tazkiyatun nafs. Masuk pada kelompok ketiga yaitu metode penelitian, di mana ada metode-metode khas dari Islam
seperti muhasabah atau introspeksi mendalam, tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa ruhyah, dan psikoterapi Islam. Selain itu juga didukung dengan metode-metode konvensional seperti observasi, eksperimen, dan wawancara. Kita masuk pada bab 5, yaitu jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Kata nafs sendiri dikatakan tidak kurang dari 295 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman jiwa dalam Islam. Jiwa manusia memiliki 5 komponen utama. Yang pertama akal, yang kedua nafsu, yang ketiga qalb atau hati, yang keempat ruh, yang kelima fitrah. Nah, akal sendiri berfungsi mengikat dan mengendalikan nafsu, sedangkan nafsu memiliki 2 kekuatan, yaitu cenderung menghindari bahaya atau kecenderungan mencari kesenangan. Yang ketiga qalb atau hati, yaitu organ kognisi emosi yang menjadi penentu kondisi jiwa secara keseluruhan. Jika hatinya baik, maka perilakunya juga baik. Keempat, yaitu ruh, itu substansi psikis manusia sebagai sumber kehidupan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu fitrah, fisik bawaan manusia sejak lahir sebagai kombinasi unsur tanah dan ruh ilahiyah. Jiwa manusia memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan terendah yaitu jiwa hewani, jiwa yang dikuasai syahwat dan hawa nafsu tinggi. Di atasnya ada jiwa insani, jiwa yang kadang baik, kadang buruk, dan masih berjuang. Dan yang tertinggi yaitu jiwa rabani, jiwa yang telah tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Quran disebut dengan nafsu mutmainnah. Untuk menjaga kesehatan jiwa, Islam mengajarkan kita untuk berzikir, muhasabah, membaca Al-Quran, sholat malam, puasa, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Kita masuk bab terakhir, yaitu bab 6, kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Nah, dalam psikologi Islam, kepribadian disebut dengan istilah syakhsiyah, yaitu integrasi antara qalbu, akal, dan nafsu yang melahirkan tingkah laku manusia. Dalam buku, Bapak Agus Hermawan menuliskan 5 tangga topologi kepribadian Islami. Yang pertama adalah muslim, kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, dan yang kelima muttaqin. Yang pertama muslim, orang yang telah mengucapkan syahadatain dan menjalankan rukun Islam. Yang kedua mukmin, orang yang beriman membuktikannya dengan amal saleh. Yang ketiga muhsin, orang yang membuat kebaikan dan ihsan kepada Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Keempat mukhlis, orang yang beramal murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa riya atau pamer. Yang kelima muttaqin, orang yang konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bab ini juga membahas fluktuasi iman, yaitu kondisi di mana iman yang naik turun akibat perseteruan antara akal dan nafsu dalam diri manusia. Ini mirip dengan teori id, ego, superego Freud. Namun dalam psikologi Islam, yang menjadi puncak kendali manusia adalah iman dalam hati. Baik, itulah ringkasan dari bab 1 sampai bab 6 pertama dari buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan MA. Dari bab 1 hingga bab 6 kita telah membangun fondasi pemahaman tentang apa itu psikologi Islam, dari definisinya, perbandingannya dengan psikologi barat, dan metode-metode konsep jiwa hingga kepribadian dalam fitrah manusia. Nah, inti dari semua ini adalah manusia bukan hanya makhluk fisik dan sosial, tetapi juga makhluk rohani yang membutuhkan keseimbangan dengan Allah melalui Al-Quran, Sunnah, dan Rasul-Nya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Terima kasih.